Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lanjutkan kemarin apa yang kita pernah bahas kemarin, tentang siapa yang ngontrol hidup kita sesungguhnya. Hidup kita ini diberikan free will, kebebasan oleh Tuhan, tetapi bukan berarti kita hidup bebas tanpa terkendali. Kita berjalan semau kita sendiri, kita bertindak semau kita sendiri, kita mau melakukan semau kita sendiri tanpa ada batasannya. Kalau kita ini mau hidup bebas tanpa batasan, ujungnya kita akan malah terjerat dengan berbagai macam persoalan dan masalah. Karena kita tinggal di muka bumi ini, kita harus belajar menguasai diri kita dengan baik. Berapa banyak di antara kita yang pingin hidup bebas, ujungnya malah ketemu persoalan dan masalah. Ada anak-anak yang nggak mau tunduk orang tuanya, dianggapnya orang tuanya itu membatasin apa yang dia perbuat dan dia lakukan. Dan dia coba ngambil otoritas kebebasan yang orang tuanya pegang dan dia coba keluar dari rumah. Dia pikir dengan keluar dari rumah dia bisa bebas melakukan apa saja yang dia mau. Nah, coba ngekos. Ternyata dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Ketika kebebasan itu diberikan kepadanya, justru kebebasan yang diberikan kepadanya mendatangkan kekacauan dan kehancuran. Ada orang-orang muda yang tidak bisa kontrol dan kendalikan dirinya ketika dia hidup bebas. Dia terjerat dengan pergaulan bebas, hamil di luar nikah, terjerat dengan narkoba, dengan obat-obatan, dengan kejahatan yang lain. Kenapa? Kebebasan yang dia pingin miliki, ternyata kebebasan itu bukan membuat dia bisa menikmatinya, malah membuat dia terbelenggu. Bapak Ibu, kita harus bisa menguasai diri, kita harus bisa mengendalikan diri kita ketika Tuhan kasih kebebasan di dalam diri kita. Kalau tidak, kita nggak bisa kendalikan diri, kita akan hancur di dalamnya. Makanya Tuhan itu berikan hukum kepada manusia supaya manusia itu tidak terjerat dengan kehancuran. Ternyata hukum yang diberikan Tuhan itu akhirnya membuat manusia jatuh di dalam dosa. Kita akan lihat ya, apa yang dilakukan Adam dan Hawa. Engkau boleh makan seluruh pohon dan buah-buahan yang ada di taman ini. Tapi hanya pohon ini saja engkau nggak boleh makan. Dia kasih peraturan, dia kasih hukum, jangan makan ini. Ternyata dagingnya lemah, kena tipu daya karena kurangnya pengertian. Akhirnya apa? Manusia sejak saat itu terjerat dalam dosa. Hidup terjerat dosa. Dan dosa begitu menjerat manusia. Bapak Ibu, kita sebenarnya diberikan hukum awalnya kepada kita ini supaya menjaga hidup kita ini hidup dalam kemerdekaan. Hidup dalam kebebasan. Justru karena kita tidak bisa menguasai diri dan mengendalikan diri, malah kita terikat. Kebebasan bukanlah hidup tanpa kendali. Kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup dikendalikan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hidup kita tidak dikendalikan, akhirnya kita memilih kebebasan dan akhirnya kebebasan yang kita miliki itu akan menghancurkan kita. Yang jadi masalahnya, siapa yang bisa ngontrol hidupmu hari ini? Siapa yang paling berkuasa ngontrol dalam hidupmu? Ada banyak orang dikontrol dengan amarahnya begitu rupa, dikontrol dengan emosinya. Orang harus memiliki emosi. Ketika orang nggak bisa memiliki emosi, orang itu jadi aneh. Tetapi emosi yang tidak dikendalikan, emosi yang tidak dikontrol, akhirnya apa? Orang dikuasain amarahnya, amarah yang mengendalikannya, emosi yang mengendalikan, akhirnya ketemu dengan banyak persoalan, ketemu dengan hal-hal yang membuat dianya bermasalah. Banyak hal yang harus kita mengerti ketika Tuhan berikan kepada kita, hal-hal yang harus kita bisa kendalikan dengan baik. Bapak Ibu, semua yang Tuhan berikan itu sebenarnya akan membawa kita ngalami banyak hal kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita nggak bisa mengendalikan diri dengan baik, akhirnya kita terjerat dengan banyak persoalan. Masalah kita mengelola uang saja. Uang itu baik. Tanpa uang kita nggak bisa melakukan apa-apa. Dengan uang kita bisa melakukan banyak hal. Tetapi ketika uang kita nggak bisa kendalikan dan uang mengendalikan diri kita, akhirnya banyak orang terjerat dengan uang. Terjerat cinta akan uang. Nggak bisa mengendalikan diri. Akhirnya terjerat dengan hutang dan hidup dalam kesengsaraan. Bapak Ibu, belajar kita. Harus belajar menguasai diri kita. Selama kita tinggal di bumi ini,
Memang daging begitu lemah, tapi kita harus menaklukkannya kepada Kristus. Tidak ada solusi lain. Semakin kita memberi hati kita ini takluk dan tunduk dipimpin Roh Kudus, kita akan mengalami kemerdekaan. Kita akan mengalami hal yang ilahi, hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Berapa banyak di antara kita hari ini ngalami terbelenggu, rasanya tidak bebas. Hidup dikuasain oleh hutang, hidup dikuasain oleh perasaan, hidup dikuasain masa lalu, hidup dikuasain oleh orang lain mungkin, hidup dikuasai dan dikendalikan oleh keadaan dan situasi. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita dan menempatkan diri kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan, ujungnya kita akan banyak ketemu problem dan masalah. Sekarang kita akan buka di Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita ini dengan segala kewaspadaan. Kalau Alkitab ngomong tentang hati, ini berbicara di area jiwa juga. Bukan hanya sekedar manusia roh. Saya udah pernah bahas ini, karena manusia terdiri dari 3 bagian. Di kitab Matius sudah dijelaskan, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Itu bukan dari manusia rohnya, tetapi dari jiwanya. Dan jiwa itu meliputi apa yang kita pikir, apa yang kita mau, apa yang kita rasa. Nah, dari jiwa ini yang kita pikir, yang kita rasa, yang kita mau ini harus kita kendalikan. Perasaan, kemauan kita dan kehendak kita ini jangan sampai menguasai kita. Berapa dari kita ketika dikuasain perasaannya jadi orang yang mudah marah, mudah tersinggung, labil, tidak memiliki ketetapan, jadi orang yang plin-plan, perasaannya mengendalikan begitu rupa. Ketika hatinya senang dia ikut senang, ketika hatinya sedih dia marah, nelangsa, menderita, dan lain sebagainya. Hidup kita tidak dikuasain perasaan kita. Hidup kita nggak dikuasain kemauan kita. Ada orang yang benar-benar berjuang mati-matian karena dikuasain oleh kemauannya. Harus makan, ketagihan dengan makanan, ketagihan dengan game, ketagihan dengan nonton, ketagihan dengan film porno, ketagihan dengan banyak hal yang sifatnya kedagingan. Kenapa? Tidak bisa mengendalikan kemauannya, tidak bisa mengendalikan perasaannya, tidak bisa mengendalikan pikirannya. Ada orang yang dikuasai dengan pikiran-pikiran yang buruk terus ketika melihat orang lain. Ketika melihat kejadian segala sesuatu, dia punya pikiran dan imajinasi yang jelek. Ketika melihat seseorang, dia punya pikiran yang jelek. Kenapa kok bisa dikuasai dengan pikirannya jelek? Coba dicek masa lalunya seperti apa. Jangan-jangan ada masa lalu yang belum dipulihkan. Jangan-jangan ada perlakuan di masa yang dulu yang belum dibereskan dan akhirnya itu menghantui menjadi trauma. Bapak Ibu, seseorang yang dikuasain oleh masa lalunya, mungkin pikirannya, perasaan dan kehendaknya, orang-orang kayak begini sebenarnya tidak mengalami kebebasan, tidak mengalami kemerdekaan. Justru terbelenggu begitu rupa loh. Ada orang-orang yang nggak bisa mengendalikan perasaan dan akhirnya perasaannya mengendalikan begitu rupa, nggak bisa mengendalikan masalah hawa nafsunya. Akhirnya hawa nafsu yang mengontrolnya. Nggak bisa menguasai kehendaknya. Kehendaknya mengendalikan begitu rupa. Nah, kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, jadi orang Kristen punya KTP, rajin ibadah, tetapi sikap, tindakan, dan perbuatannya persis seperti orang dunia. Tidak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Rasanya berat. Rasanya berat. Kemarin kita sudah pelajarin siapa yang mengontrol hidup kita. Karena di kitab Roma dijelaskan, di Galatia juga dijelaskan, di dalam diri kita ada sesuatu yang berjuang melawan keinginan manusia roh kita. Daging kita selalu berjuang. Dagingmu itu di area mana? Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu. Nah, pikiran, perasaan, dan kemauan kita ini kalau kita tidak taklukkan kepada Kristus, ini yang akan membuat kita seringkali jatuh di dalam dosa. Seringkali kita melakukan perbuatan-perbuatan daging. Seringkali kita terjebak dengan banyak persoalan yang membuat kita tambah ruwet hidupnya. Berapa banyak dari kita, ketika kita tidak bisa mengendalikan di area ini, harusnya hidupnya tenang-tenang dan baik-baik saja, malah ketemu problem dan masalah. Orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu makannya saja, dia coba bisa makan semuanya, dia bisa cicipin semua makanan tanpa ada kendali, akhirnya apa? Mulai penyakit datang.
Kalau kita ingin hidup merdeka sampai masa tua nanti, ya kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Ada orang yang terjerat dengan pikiran-pikiran yang busuk, pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang negatif. Akhirnya apa? Dia membual, dia memfitnah, dia menceritakan kabar buruk, dia melakukan kebohongan dan lain sebagainya. Akhirnya kalau ada orang yang diberitakan buruk gak terima, akhirnya apa? Ketemu problem, ketemu masalah. Bisa berurusan dengan hukum. Kita sendiri kalau gak bisa mengendalikan diri kita nih loh, dengan tepat di hadapan Tuhan, hidup kita ini akan ketemu problem. Bapak Ibu, kalau hidup kita gak takluk kepada hukum dan ketetapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, hukum tidak akan menjadi pembela kita, hukum malah melawan kita. Berapa banyak di antara kita gak bisa mengendalikan diri, ikut tertib jalan di jalan yang tepat. Akhirnya apa? Melanggar peraturan lalu lintas. Contohnya saja, ketika lampu merah harusnya berhenti, tetapi karena satu dan lain hal, buru-buru mungkin, diterobos terus. Nggak taunya kena tilang. Mungkin tilang elektronik atau tilang secara fisik oleh pihak yang berwajib. Akhirnya apa? Hukum tidak menjadi pembelamu, justru hukum akan melawan hidup kita. Kalau hidup kita ini tidak bisa ditaklukkan kepada ketetapan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, ujungnya kita akan melawan kebenaran. Dan kita sendiri akan mengalami kerugian yang banyak. Sekarang kita akan buka di Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, orang yang hidupnya menurut daging, ini tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, tapi diikutin hawa nafsunya, keinginannya. Perbuatan daging ini biasanya yang ngontrol, yang mengendalikan. Ini di area pikiran, di area perasaan, di area kehendak kita. Akhirnya apa? Memikirkan hal-hal yang dari daging. Ternyata orang yang hidup dari daging itu memikirkan hal yang dari daging. Tadi kita baca di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Jagalah nih, hati yang dari area mana ini? Di area jiwa ini. Berbicara tentang pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendakmu. Saya ulang lagi, Bapak Ibu, dalam diri kita ini dibagi dengan 3 bagian. Yang pertama adalah roh. Itu tempat tinggal Roh Kudus waktu kita mengalami kelahiran baru. Di Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai 27 dijelaskan Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Roh manusia kita diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Dan ada jiwa, itu berbicara tentang pikiran, perasaan, kemauan, serta kehendak kita. Pikiran apa yang saya pikir, apa yang saya mau, apa yang saya rasa, pikiran perasaan kita, kemauan kita, ini juga harus takluk dan tunduk kepada firman. Kalau hidup kita dikontrol, pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendak kita, ujungnya kita menjadi manusia duniawi yang seringkali mengikuti keinginan daging. Bapak Ibu, makanya roh manusia itu harus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Semakin bertumbuh, semakin kita kasih makan kebenaran firman Tuhan. Makananku bukanlah roti saja, tapi makananku adalah segala kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat manusia rohani kita itu bertumbuh dewasa, kuat, teguh, kokoh. Sehingga kita tidak dikuasain lagi oleh keinginan dan hawa nafsu kita. Pikiran kita bisa dikontrol dan dikendalikan begitu rupa. Makanya di area pikiran ini adalah medan peperangan kita. Karena kalau kita mau hidup menurut Roh Kudus, kita harus memikirkan hal-hal yang dari roh. Hal yang berbicara tentang kebenaran. Hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau selama ini dalam pikiran kita ini mikirin perbuatan daging, kita akan coba lihat ya perbuatan daging itu seperti apa. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, ngikutin Roh Kudus, memikirkan hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging kita tuh hanya membuat kita ngalami persoalan, ngalami penderitaan, ngalami kesengsaraan. Ujungnya ngalami kematian yang kekal, keinginan daging kita. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Berapa banyak dari kita yang ngikutin keinginan daging dan hawa nafsunya, hidupnya akhirnya tidak ngalami kemerdekaan. Justru ngalami
banyak tekanan, himpitan, persoalan. Harusnya hidup di dalam Kristus itu membuat kita itu merdeka. Ngalami kemerdekaan. Bisa rest in the presence of the Lord. Rest di dalam hadirat Tuhan. Kita menjalani hidup itu dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Karena keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita ngalami kehidupan yang menjadi dampak bagi banyak orang dan hidup kita enjoy, relax. Bukan berarti nggak ada masalah, tetapi kita bisa menang di atas masalah. Tetapi kalau kita mengikuti keinginan daging kita, apa yang terjadi? Menyeret kita hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam persoalan. Contohnya, ketika kita sudah menikah, kita nggak mau hidup ngikutin kehendak Tuhan. Harusnya kita hidup setia. Kita menerima pasangan kita apa adanya. Mau dia bencekno, ngeselin, bawel, cerewet, atau bikin kesalahan terus-terusan, kita tetap mencintai. Kita tetap mengasihi. Karena itu pilihan kita. Itu komitmen kita. Di atas perjanjian pernikahan kita dengan Tuhan. Harusnya kita bisa mengendalikan diri. Tetapi ketika itu terjadi, persoalan-persoalan dengan pasangan kita yang dulunya katanya menikah karena cinta, tapi karena melakukan hal yang menyebalkan, akhirnya apa yang terjadi? Karena nggak bisa mengendalikan diri, marah, emosi, keluar kata-kata buruk, keluar kata-kata yang jahat. Apa yang terjadi? Pernikahanmu ketemu problem, hidupmu nggak damai, hidupmu malah ketemu masalah. Kamu nggak menikmatin hidup, kamu malah ngadepin persoalan, bersih tegang, ribut, marah. Akhirnya kalau nggak terselesaikan, bisa cerai. Itu jadi satu problem lagi. Semua masalah yang terjadi di dalam diri kita, apapun itu namanya, karena kita ngikutin keinginan daging, kita nggak menaklukkan di area jiwa ini loh. Pikiran, perasaan, kemauan kita harusnya ditaklukkannya kepada Kristus. Kalau pikiran, perasaan, dan kemauan kita yang ngontrol, yang mengendalikan, kita hidup dipimpin daging. Dapat dipastikan kita akan mengalami persoalan yang bukan tambah selesai, tambah rumit. Orang yang hidup dipimpin daging, dia tidak memikirkan perkara-perkara ilahi. Makanya perlu belajar firman seperti ini. Makanya kita perlu menaklukkan diri kepada Kristus, supaya ujung dari hidup kita ini didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-6. Keinginan daging adalah maut. Ternyata keinginan daging itu kalau kita ikutin menghasilkan maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan di ayat 7. Sebab keinginan daging adalah berseteruan terhadap Allah. Keinginan daging tadi, di area jiwa tadi, kalau nggak ditaklukkan, ini selalu berseteru dengan firman. Alkitab ngomong, ketika ada orang yang menyakitin, ketika ada orang yang melukai hidupmu, ketika ada orang yang menyebalkan, ketika ada orang yang memusuhin kamu, engkau harus doakan, engkau harus memberkati. Pikiran kita berpikir, lah kok enak saja. Wong dia sudah menyebalkan, dia sudah mengkhianatin saya, dia sudah merugikan saya, dia sudah memfitnah saya, kok saya harus berlaku baik. Tetapi kalau kita tunduk kepada Kristus, kita harus melepaskan pengampunan. Tidak hanya berhenti sampai situ, kita harus melakukan kebaikan. Kita harus memberkati, kita harus mendoakan. Kitab Amsal katakan, kalau ada orang yang berseteru dengan kamu, berilah mereka makan waktu dia mengalami kesusahan. Seperti kita naruh bara api di atas kepalanya. Ini kan bertentangan dengan keinginan kita. Ketika ada orang yang memaki kita, orang yang ngata-ngatain kita, orang yang merendahkan kita, maunya daging kita ini kan membalas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tetapi karena kita ini takluk dan tunduk kepada firman, kita melakukannya sesuai dengan firman. Apa itu? Memberkati, diam. Ketika ada orang yang mengkhianatimu, maunya kan kita mau balas dendam, tapi justru kita memberkati. Ada orang yang membenci, kita justru memberkati. Kita melakukan hal yang bertolak belakang dengan keinginan daging kita. Itu yang namanya pikul salib, mati daging, sangkal diri. Setiap hari kita lakukan nih. Karena keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kalau keinginan daging kita ikutin, kita ini berseteru dengan Allah. Kita melawan kehendak Tuhan. Mau tidak mau, kita sebagai orang percaya, menjadi orang Kristen, harus
menaklukkan pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita ini kepada Allah. Kalau tidak, kita berseteru dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidupmu berseteru dengan Tuhan. Tuhan bukan menjadi pembelamu, tapi Tuhan menjadi lawanmu. Apa yang terjadi? Ya pasti ketemu problem. Hidupnya hancur-hancuran. Makanya sekarang meski belajar, sadar diri dan bertobat. Kalau selama ini yang kita perbuat hanya perbuatan daging dan ngikutin hawa nafsu yang ujungnya bertentangan dengan kebenaran dan menjadi perseteruan dengan Allah, menjadi melawannya Allah, bertobat, balik sama Tuhan. Orang yang berseteru sama Tuhan, hidupmu gak akan bahagia kok. Hidupmu gak akan damai sejahtera kok. Karena kamu melawan semua kehendak Tuhan. Kita akan lanjutkan lagi. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu bisa baca di Galatia pasal yang kelima, semua perbuatan daging. Kemarin kita pernah singgung. Itu di sana. Saya juga pernah khotbahin ini. Bapak Ibu, kalau kita ngikutin keinginan daging, kita nggak bakalan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Yang jadi masalahnya, siapa yang ngontrol hidupmu hari ini? Keinginan dagingmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu, atau kamu berikan sepenuhnya kepada Kristus. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, kita perlu sadarin, siapa sih sebenarnya hidup saya ini yang paling berkuasa? Ataukah emosi saya? Ada orang yang dikuasain emosinya. Nyetir di salib sedikit, marah, teriak, histeris, ribut, gegeran, berantem. Ada yang dikuasain hawa nafsunya, makan terus sampai berat badannya tidak terkontrol. Akhirnya mengalami banyak sakit penyakit. Semua makanan diembat tanpa terkendali. Ada orang yang dikuasain oleh hawa nafsunya dan keserakahannya. Dia akhirnya terjerat dengan banyak hutang, terjerat dengan banyak kehancuran dalam masalah keuangan. Karena nggak bisa ngontrol dirinya, nggak bisa mengendalikan dirinya ke masalah uang. Akhirnya uang mengendalikannya. Banyak orang dikuasai oleh hawa nafsunya begitu rupa, sehingga dia tidak setia dengan pernikahannya. Akhirnya dia kumpul kebo, mungkin punya simpenan, mungkin hidup free sex, bebas melakukan seks. Ujungnya, daging yang kamu perbuat, daging yang kamu puaskan tadi, menghasilkan buah apa? Maut. Bisa sakit penyakit, ataupun kebinasaan. Makanya kita ini harus sadar diri. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Dan Roh Kudus yang harusnya ngontrol hidup kita. Saya sudah ngomong berkali-kali. Yang kita kejar hari ini adalah didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita dipanggil Tuhan loh, kita didapati menjadi hamba yang berkenan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi hamba yang baik. Waktu kita ngalami ada masa pengangkatan, kalau ada mengalami pengangkatan, kita ikut diangkat. Waktu kita mati, kita didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai hari ini kita melakukan segala sesuatu sepuas, semau kita sendiri. Tetapi di ujung hidup kita didapatin menjadi orang yang ditolak Tuhan. Menjadi percuma dan sia-sia. Saya berpikir, kemarin saya udah singgung ini. Ada sahabat saya yang baru dipanggil Tuhan, seorang hamba Tuhan. Saya berpikir, sekarang kira-kira ngapain dia di Tuhan ya? Didapatin berkenan apa tidak? Dan saya juga berpikir, kalau hari ini Tuhan panggil saya, kira-kira Tuhan berkenan nggak dengan segala tindakan, perbuatan saya, perkataan saya, tingkah laku saya, ini Tuhan ini berkenan apa enggak? Kalau hari ini saya dipanggil Tuhan, saya jadi harus bersikap dengan hati-hati, bertindak dengan hati-hati. Bukan bertindak sebebas saya mungkin melakukan segala sesuatu. Karena saya ngikutin maunya Tuhan, saya ngikutin caranya Tuhan, saya akhirnya menaklukkan diri kepada Tuhan supaya suatu hari saya didapati menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Karena perbuatan daging, orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita akan lihat lagi. Sekarang kita akan lihat di Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Nah, di zaman dahulu, kuk di perjanjian lama itu artinya perbudakan atau beban yang ditaruh. Tetapi kita akan lihat apa yang dikatakan Yesus. Supaya kita hidup ini ngalami kemerdekaan. Ngalami enjoy. Hidup kita menikmati sesuatu yang ilahi, yang dahsyat, yang Tuhan siapkan. Hidup kekristenan kita ini jadi berkat bagi banyak orang.
Matius 11 ayat 28 mulai. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Hari ini Bapak Ibu sedang letih, lesu, berbeban berat. Karena apa? Mikul beban. Utang mungkin, persoalan keluarga, stres, kacau karena perbuatan masa lalu yang belum dibereskan, tertekan, dikuasain roh jahat. Apa beban beratmu? Setiap orang punya masing-masing berbeda. Atau hidupmu sudah putus asa, sudah letih dan lesu, nggak tahu lagi apa yang mau diperbuat, bahkan rasanya pingin mati saja. Ada orang-orang yang mengalami tekanan himpitan yang berat, pingin mengakhirin hidupnya. Rasanya aku sudah pingin mati saja lah, buat apa saya hidup? Dengerin baik-baik. Kalau engkau sedang mengalami letih, lesu, dan beban berat hari ini, dan engkau nggak sanggup jalan ini, hidup ini, yang pertama yang harus kamu buat keputusan harusnya datang kepada Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan berjanji akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi ada ayat selanjutnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kita harus ngikutin maunya Tuhan. Ngapain? Pikul kuk yang dipasang Tuhan dan belajar kepadaku. Di dalam perjanjian lama tadi sudah saya singgung. Kuk itu lambang perhambaan, lambang perbudakan. Tetapi Yesus ngomong di dalam perjanjian baru, kalau engkau ingin hidupmu lega, hidupmu bebas dari letih, lesu, dan beban berat, hidupmu enjoy, nikmatin hidup dengan bahagia, kamu harus pikul kuk yang kupasang. Dengerin baik-baik. Kalau pikul kuk, kuk ini berhubungan dengan biasanya dengan lembu. Di perjanjian lama, Bapak Ibu bisa nanti pelajari dengan apa yang dilakukan oleh Elisa ketika dia terpanggil menjadi hamba Tuhan. Ketika Elia panggil Elisa menjadi hamba Tuhan. Waktu itu Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu yang ditaruh kuk di lehernya. Kuk itu selalu berpasangan. Saya juga pernah khotbahkan ini. Kuk itu selalu berpasangan yang ditulis di Alkitab. Jadi kita harus ngikutin maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Kita taruh kuk di leher kita. Nah, pasangan kita siapa? Pasangan kita itu Tuhan. Makanya ketika kita ditaruh kuk itu di leher kita, satu lagi kuknya di leher Yesus. Jadi kita nggak berat. Tapi kalau masalah persoalan kamu tanggung sendiri, kamu berat. Makanya taruh pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kuknya ditaruh di leher kita, satu lagi kuknya ditaruh di lehernya Yesus, di punggungnya Yesus. Dan kita jalan bareng ngikutin Tuhan. Ngikutin Tuhan. Akhirnya kalau kita ngikutin Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, kita ngalami kemerdekaan. Kita bebas dari beban berat. Kita bebas dari letih lesu. Perhatikan. Pikulah kuk yang kupasang dan kita belajar kepada Tuhan. Ngikutin Tuhan jalan ke kanan, kita ngikutin ke kanan. Tuhan jalan ke depan, lurus, kita ngikut aja lurus. Tuhan belok ke kiri, kita belok ke kiri. Jalan maunya Tuhan. Kalau kuk satu ditaruh di punggung kita atau di leher kita, satu lagi di punggungnya Yesus atau di lehernya Yesus, terus Yesusnya sendiri belok ke kanan dan kita belok ke kiri, tidak ketemu. Apa yang terjadi? Kacau. Kamu akan gontok-gontokan dengan Tuhan. Hidupmu akan berat rasanya. Hidupmu ketemu problem dan masalah. Tapi kalau kita ngikutin Tuhan, kita belajar terus tunduk dan takluk kepada Tuhan. Perhatikan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa itu bagian apa? Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Akan tenang. Enjoy. Bapak Ibu, orang bisa secara fisik di gereja, bisa mengendalikan tubuhnya duduk di bangku gereja, dengerin khotbah 2 jam, dengan tenang, tapi pikirannya, perasaannya, kehendaknya tidak bisa dikendalikan. Wah, itu ruwet loh. Orang yang tidak bisa mengendalikan jiwanya dengan baik, orang itu bisa kacau, mengalami kekacauan loh. Lebih ruwet hidupnya. Lebih babak belur hidupnya. Nah, kalau kita ini mau jiwa kita mendapat ketenangan, kita harus pikul kuknya Yesus. Pikiranmu sejalan dengan Yesus. Perasaanmu sejalan dengan Yesus. Kehendakmu sejalan dengan Yesus. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Makanya kalau engkau hari ini jadi orang Kristen, ngakunya cinta Tuhan, ngakunya mengasihi Tuhan, tapi hidupmu mengalami beban berat terus, stres karena perbuatanmu bertentangan dengan kehendak Tuhan, kamu melakukan hal yang berseteru dengan kehendak Allah, hari ini ngikutin Tuhan dan jalan sama Tuhan. Biar Tuhan yang mengontrol hidup kita. Biar Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Jangan sampai hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita, dan ujungnya kita akan hancur dan mengalami kehidupan yang berat rasanya, putus asa, letih lesu, bebanmu gede sekali rasanya, hidup kok rasanya nggak enak. Makanya hari ini kalau kita jalan sungguh sama Tuhan, saya sering kali ngomong, rest in the presence of the Lord. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jalan sama Tuhan, ngikutin kehendak Tuhan, ngikutin maunya Tuhan. Apa maunya Tuhan? Bapak Ibu baca aja firman, berbicara itu. Segala sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan kehendak Allah, artinya itu dosa. Kalau hidup kita melawan kebenaran firman Tuhan, artinya kita hidup di dalam dosa. Ya kita mulai bertobat, sadar diri, balik sama Tuhan. Hari ini mungkin ngotot, maumu sendiri yang harus diikutin, egomu sendiri yang harus diturutin. Hidupmu gak akan tenang kok. Hidupmu ketemu problem. Bapak Ibu coba kita mau refleksi diri kita. Lihat sampai kedalaman batin kita. Selama ini kekacauan-kekacauan yang terjadi itu karena apa? Engkau dikontrol, dikendalikan oleh Roh Kudus sepenuhnya, ngikutin apa yang Yesus mau, atau kamu ngikutin maumu sendiri. Emosi saja, kita ribut dengan orang, kita ribut dengan pasangan. Kamu ngikutin emosimu atau kamu mengendalikan emosimu dengan baik. Kita terjerat hutang gitu. Coba, kenapa? Apakah kamu dikuasai oleh keserakahan, ketamakan? Kamu nggak bisa kontrol keuangan, akhirnya uang yang kontrol hidupmu, dan kamu akhirnya jadi budak oleh uang, terjerat dengan hutang. Kalau hidup kita mau enjoy, rest in the presence of the Lord. Hari ini boleh belajar nyangkal diri, pikul salib, matiin daging kita ini loh. Ini di area jiwa kita yang perlu kita matikan. Pikiran, perasaan, kemauan, kehendak kita harus takluk sepenuhnya di hadapan Kristus. Sekarang kita buka di 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Bukankah Roh Kudus tinggal di dalam batinmu? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam batinmu, harusnya hidupmu rest in the presence of the Lord. Bebas dari ketakutan. Karena Tuhan bukan memberikan kita kehidupan yang penuh ketakutan, stres, panik, bingung, kacau, cemas. Kalau hari ini engkau masih dikuasain ketakutan akan masa depan, akan anakmu, mantumu, cucumu, perusahaanmu, bisnismu, atau apapun lah namanya, artinya itu bukan daripada Tuhan. Karena Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kalau hari ini hidupmu gak tertib, hidupmu liar, mau bebas semaumu sendiri, ujungnya engkau terjerat dan jatuh dalam dosa loh. Kebebasan yang tidak bisa dipertanggungjawab, yang dipercayakan kepadamu, akan menyeret engkau jatuh dalam dosa. Berapa banyak orang hidupnya merasa merdeka, ternyata nggak merdeka sepenuhnya. Malah kemerdekaan yang dia terima, kemerdekaan itu benar-benar menguasai hidupnya, akhirnya dia terbelenggu dengan banyak persoalan. Karena nggak bisa mengendalikan diri. Kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, hidup kita itu pasti tertib. Punya etika, punya tata krama. Hidup bebas bukan berarti hidup tidak terkendali. Hidup bebas yang Tuhan berikan, free will yang Tuhan berikan kepada kita, kebebasan mutlak yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya kita ngikutin kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Jalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Hidup akan merdeka. Hari ini, orang-orang yang masih kedagingan, dikuasain pikiran, perasaan, kemauannya. Belajar menaklukkan diri kepada Kristus. Kalau segala sesuatu yang keluar dari mulut kita ini jahat, pikiran kita itu buruk, jelek, kehendak itu kehendak yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pikirannya busuk, pikirannya jelek, pikirannya negatif, pikirannya penuh curiga, pasti
nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya dilakukannya itu dan diperbuatnya itu. Artinya engkau dipimpin oleh daging. Orang yang semakin mati daging, pikul salib, sangkal diri, Bapak Ibu tahu apa? Engkau semakin bisa mengendalikan diri. Engkau bertindak segala sesuatu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Bahkan engkau gak peduli dengan dirimu sendiri. Yang kamu pedulikan adalah hati Tuhan. Orang-orang kayak begini udah mati terhadap dirinya sendiri. Kalau hari ini yang kita fokuskan adalah perasaanku, aku merasa benar, aku merasa hebat, aku merasa pintar, aku merasa kaya, aku semuanya. Fokus semua pada dirimu sendiri. Engkau dikuasain ego dan hawa nafsu. Belajar matiin daging dan hawa nafsumu. Taklukkan sepenuhnya di hadapan Kristus. Engkau akan mengalami kemerdekaan, hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidupmu. Engkau bisa nikmatin hidup dengan bahagia. Puji Tuhan, saya hari ini menikmatin hidup yang rest in the presence of the Lord. Masih ada masalah? Ada, tapi masalah nggak menguasain saya. Masih ada persoalan nggak Pak? Ada, tapi persoalan nggak menguasain saya. Saya menaklukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Step by step, belajar terus, belajar terus, belajar terus. Belum sempurna, tetap belajar terus. Semakin hari, saya ingin didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini siapa yang kontrol hidupmu? Koreksi hatimu sendiri. Kamu dikuasain emosi, perasaan, egomu? Atau kamu ditaklukkan sepenuhnya kepada Kristus dan pikiranmu sejalan dengan firman? Kalau engkau semakin berjalan sejalan dengan firman, engkau semakin dewasa. Semakin engkau dewasa di dalam Kristus, engkau bisa mengendalikan diri. Engkau tidak mau bertindak sembarangan, engkau bertindak tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Engkau menjadi manusia rohani yang diurapin Tuhan, yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, yang akan dipromosi Tuhan, yang akan memiliki pengaruh ilahi yang dahsyat, membawa banyak orang kepada Kristus. Amin. Tapi kalau engkau dikuasain pikiran daging, engkau akan membawa orang melakukan banyak hal yang jahat. Kau berpikiran negatif, dan pikiran negatifmu, pikiran busukmu kamu tuangkan kepada apapun, perbuatan dan tindakan, akhirnya engkau mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang jahat, yang busuk juga. Hari ini kita mau belajar dikendalikan Tuhan sepenuhnya. Hidup kita ngikutin Yesus saja. Kita pikul kok di samping kita Yesus. Yesus suruh ke kanan, kita ke kanan. Yesus suruh ke kiri, kita ke kiri. Yesus suruh mengampuni, kita mengampuni. Yesus suruh melupakan masa lalumu dan fokus kepada tujuan Allah dalam masa yang akan datang. Jalan terus ke depan. Saya berdoa, ada orang-orang yang dimerdekakan dari pikiran yang terbelenggu, dari perbuatan daging, ego, dan hawa nafsunya. Menaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur bagi Raja kami yang memulia, Yesus Kristus Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu. Saya firman ini jadi kehidupan, membuat kami ngalami kemenangan, hidup merdeka, hidup ngalami berkat Tuhan. Rest in the presence of the Lord. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Tuhan berkati. Tuhan buat pengertian mereka ditambah-tambahkan, sehingga hidup mengalami kemerdekaan, breakthrough, dan terobosan. Berkati apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan, bikin berhasil. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sembah. To your name, Most High.
Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inaralamaya siribinimianamu, inimiana naralamu. Terus angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan. Terus semakin kuat. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. Adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Na
praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananalamore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadi-Mu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba-Mu berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah untuk orang yang Kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you.